disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Mari sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya.
Kita boleh meyakini bahwa sesungguhnya pertolongan ibadah kita pada pagi ini ialah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara dengan kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, segala ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita boleh naikkan. Kita hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, dan kita mau katakan mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Dibangkitkan jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja.
Mazmur 145 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah landasan ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian umatlah puji. Umatnya pujilah, haleluya, amin, pada Kristus Raja, haleluya, amin, bersama bernyanyi di depan tatanya. Pasti Ia berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Dengarlah sobatku, turun dari surga, kekallah kasih-Nya, haleluya, amin. Mari jemaat sekalian, saya mengundang kita mengambil sikap berdiri. Marilah kita mengagungkan nama Tuhan, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita patut memuji Sang Kristus karena Dia adalah gembala sobat kita yang turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Mari kita menyembah Dia selama-lamanya. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, agar dosa tidak menghalangi kita di dalam kita beribadah pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami seringkali tidak patuh kepada perintah Tuhan. Kami sering gagal dan terus gagal menaati akan kehendak Tuhan. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kami telah menyakiti hati Engkau ya Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami.
Kami datang kepadamu ya Tuhan, mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami, perkataan, perbuatan, bahkan di dalam jalan pikiran kami. Biarlah hidup kami sungguh berkenan di hadapan-Mu, bahkan kami boleh layak untuk beribadah pada pagi hari ini. Inilah doa dan pengakuan dosa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahannya di hadapannya. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan setiap kita yang ada pada pagi hari ini, mari kita tunjukkan tekad kita untuk minggu ke depan untuk hidup baru di hadapan Tuhan. Kita akan baca bersama-sama petunjuk hidup baru di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Biarlah setiap kita boleh belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bulan dan bintang yang beredar serta puji Tuhan. Musim tua yang dengan segenap makhluk saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari jemaat sekalian, saya mengundang kita mengambil sikap berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Dia mau mengampuni kita, Dia mau memberikan penghiburan buat kita, sehingga kita mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Kita diberkati karena kita memperoleh berkat yang berkelimpahan. Dosa diampuni, hidup sentosa. Dosa diampuni,
besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Katakan besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini, sepanjang abad dan segala zaman, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan doa syafaat. Saya akan memimpin, silakan jemaat sekalian bisa mengaminkan di dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dan kami muliakan serta kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Kami patut bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami anugerah keselamatan, kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan yang terindah, sehingga kami boleh ada di tempat ini, bisa beribadah bersama-sama dengan umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik di dalam hidup kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan boleh melayani di gerejamu di tempat ini, GKT Jember. Biarlah Tuhan memberkati akan hamba-hambamu, menerangi akan visi dan misi mereka di dalam mereka menerima panggilan Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan-Mu yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Kami juga berdoa untuk para majelis kami, mereka yang sudah bekerja, berjerih lelah melayani Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menyertakan kehidupan keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, bahkan mereka memberikan waktu mereka untuk melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Berkati keluarga yang senantiasa boleh mendukung akan pelayanan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami teringat akan pengurus-pengurus komisi-komisi yang ada di gereja kami di tempat ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka satu demi satu dengan giat, dengan semangat, bahkan dengan sukacita yang luar biasa mereka boleh melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman kerohanian daripada jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kami ya Tuhan, semakin hari boleh semakin dikuatkan iman kami.
bertumbuh di dalam kasih dan anugerah kami semakin mencintai Tuhan, rajin memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan selalu berdoa, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan terima kasih, kami juga teringat ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh dan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Nurbaya, untuk Ibu Tan Misyang, Bapak Immanuel Kilai, untuk Ibu Florencia dan Saudari Kiki. Tuhan kiranya Engkau senantiasa melawat akan hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang berbaring di rumah mereka masing-masing dalam kondisi kelemahan tubuh mereka. Bahkan Ibu Nurbaya yang saat ini ada di rumah sakit, biarlah Tuhan melawat, menjamah, memulihkan dan memberikan kekuatan kesehatan. Kau jamah ya Tuhan setiap sakit hamba-Mu yang hamba-Mu derita saat ini. Berkati tangan-tangan dokter yang Tuhan percayakan boleh melayani mereka. Berkati orang-orang yang ada di sekitar mereka yang senantiasa melayani mereka. Biarlah Engkau selalu memberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan, almarhumah Ibu Lili Agustin. Tuhan kiranya Engkau senantiasa ya Tuhan memberkati untuk suami, anak-anak, orang-orang yang ada di sekitar hamba-Mu yang saat ini sedang mengalami duka cita yang mendalam oleh karena hamba-Mu telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Biarlah Tuhan selalu memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, pengharapan ya Tuhan hanya kepada Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa hamba-Mu saat ini sudah ada di surga bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga teringat untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang bersuka cita oleh karena Tuhan sudah menambahkan usia mereka di minggu ini, di tahun ini, di bulan ini. Bersyukur kami berdoa untuk Ibu Elo Luliana, untuk Ibu Esther Maria, Ibu Mariani Tejo, untuk Ibu Ho Fu Yung, untuk Evangelis Nahum Daily, dan juga untuk Ibu Wong Yeklai. Biarlah ya Tuhan dengan bertambahnya usia mereka, bertambah pula kasih karunia mereka, cinta mereka kepada Tuhan. Bahkan mereka tetap giat melakukan pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati iman kerohanian mereka, berkati keluarga, masa depan, harapan dan cita-cita mereka, bahkan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan terakhir kami mau serahkan untuk negeri kami yang tercinta ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa kiranya Kau senantiasa menolong akan pemimpin-pemimpin baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mampukan mereka ya Tuhan dalam mengatasi masalah yang saat ini sedang terjadi. Masalah wabah virus Corona 19 ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk bisa mengatur akan kepemimpinan mereka, mengatur daripada rakyat kami. Sehingga virus ini tidak bertambah banyak orang yang terkonfirmasi. Tuhan kasihanilah negeri kami ya Tuhan. Kami ingin hidup kembali lagi seperti dulu, hidup di dalam damai dan sejahtera daripada Engkau. Berkati ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, berkati masa depan negeri kami yang tercinta ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah serangkaian doa syafaat kami. Kami yakin dan percaya, Bapa, Engkau mendengar doa kami, Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian hatiku ketika hatiku telah disakiti sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Di saat hati kita terluka, di saat hati kita telah disakiti dan telah dihakimi, kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk bisa mengampuni dan mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita. Kita berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk memberikan pengampunan kepada mereka. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mampukan kami
disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi seperti hati Bapa. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Pendeta Karya Magia. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sesaat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk memahami firman Tuhan dan menerapkannya dalam hidup kami. Hamba-Mu yang menguraikannya, kiranya Tuhan urapi dan Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun di dalam suasana seperti ini, tetapi kita yakin bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita, Tuhan tetap hadir di dalam ibadah kita. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 18. Matius pasalnya yang ke-18, kita akan baca ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Silakan Bapak Ibu menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan
akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita atau firman Tuhan pada pagi hari ini adalah diampuni untuk mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin setiap kita menyadari bahwa mengampuni itu bukanlah perkara yang gampang. Mengampuni itu adalah merupakan tindakan yang sangat sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melupakan beribu-ribu kebaikan orang lain kepada kita, tetapi kita tidak akan pernah bisa melupakan tindakan, perilaku orang-orang yang telah menyakiti kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa orang menganggap pengampunan sebagai ide yang menyenangkan sampai tiba saatnya dia mesti mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa ketika kita mau mengampuni, ya, ketika kita harus mengampuni atau dituntut untuk mengampuni orang, itu bukanlah perkara yang mudah. Bukanlah perkara yang gampang untuk kita lakukan. Butuh perjuangan dan usaha. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa sulitnya mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun di balik semuanya itu, mengampuni bukan berarti karena kita tidak bisa untuk melakukannya, lalu kita tidak perlu melakukannya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa mengampuni merupakan keharusan bagi kita. Mengampuni itu bukan suatu pilihan. Mengampuni itu bukan pilihan bagi kita untuk melakukan atau tidak. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita baca, baik yang kita baca maupun di firman Tuhan yang lain, di situ dikatakan bahwa mengampuni itu merupakan keharusan bagi kita sebagai orang percaya. Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni sesama kita. Ini artinya apa, saudara? Bahwa mengampuni itu harus menjadi karakter, harus menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus mengampuni? Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu. Tuhan sudah memberikan pengampunan yang sempurna kepada kita. Maka kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita tadi di situ kita melihat, ya, Rasul Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, di dalam ayatnya yang ke-21 di situ dikatakan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya Rasul Petrus memiliki pemahaman yang luar biasa tentang pengampunan.
pada saat itu bagi orang-orang Yahudi, ya khususnya Rabi Yahudi, mereka mengajarkan bahwa batas pengampunan itu sampai 3 kali. Jika ada orang yang melakukan kesalahan lebih dari 3 kali, maka orang itu tidak perlu diampuni. Tapi berbeda dengan Petrus. Petrus tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Rabi Yahudi. Petrus tidak mengikuti apa yang diajarkan pada saat itu. Dia melebihkannya, saudara. Jadi dia mengatakan 7 kali. Ya, dia berkatakan 7 kali. Apakah harus 7 kali? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi jawaban Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jawaban Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Ya. Nah, kalau kita lihat itu maksudnya apa? Ya, 70 kali 7 kali. Apakah berarti kalau dikalikan berarti jumlahnya berapa? Hah? 70 kali 7 berapa? 490 kali. Ya, 490 kali. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita mengampuni sesama kita itu sebanyak 490 kali? Ya, tapi kalau kita hitung-hitung sih 490 kali itu banyak enggak? Banyak, sangat banyak. Kira-kira kita pernah mengampuni orang sampai 490 kali? Hah? Ada yang pernah hitung? Capek juga ya menghitung ya. Saya sudah ampuni si A, si B, si C, si D gitu ya. Saudara, 490 kali itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa, bukan? Ya. Luar biasa ya kalau kita bisa mengampuni sampai 490 kali. Tetapi pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah seperti itu? Apakah 490 kali? Ketika Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7. Apa maksudnya, saudara? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maksudnya adalah bukan 490 kali. Tapi Tuhan mengajarkan kepada Petrus dan juga kepada kita pada saat ini, bahwa pengampunan orang percaya itu bukan 490 kali. Tapi di situ dikatakan apa? Pengampunan itu adalah pengampunan yang tak terbatas. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu tidak ada batasnya. Bahkan di situ dikatakan harus terus-menerus kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu ajaran yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Memang sulit untuk kita lakukan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa mengampuni itu merupakan keharusan bagi kita sebagai orang percaya. Bahwa pengampunan itu adalah pengampunan yang tak terbatas. Mengampuni sesama kita itu harus terus-menerus kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca di situ ya dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang mengampuni itu sama dengan orang yang berutang, ya sama dengan orang yang berutang. Nah, perumpamaan yang Yesus gunakan ini memang sangat ekstrim, ya atau dengan kata lain hiperbola gitu ya. Mengapa, saudara? Karena 10.000 talenta itu bukan sesuatu yang kecil. 10.000 talenta itu adalah sesuatu yang sangat besar dan seorang sejarawan Yahudi menggambarkan seperti ini. Ya, jadi dia mengatakan bahwa pada waktu itu di zaman Tuhan Yesus, itu Palestina itu memberikan pajak 8.000 talenta. Kemudian ada lagi Raja Antipas itu menerima 200 talenta. Kemudian Archelaus ya menerima 600 talenta.
Nah, jadi pajak saja saudara, itu 200 talenta, bahkan paling besar itu 800 talenta. Berarti apa? Melebihi pajak negara. Ya. Melebihi pajak yang ditetapkan pada saat itu. Ini berarti jumlahnya sangat besar sekali. Ya. 10.000 talenta itu. Kemungkinan pada saat itu ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini orang-orang ketawa. Ya. Kenapa mereka ketawa? Mana mungkin ada seorang hamba yang berutang 10.000 talenta. Itu tidak mungkin. Ya. Kalau mungkin ada itu, wah orangnya pasti bodoh sekali sampai dia berutang 10.000 talenta. Sesuatu yang tidak masuk akal. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bandingkan ya kira-kira seperti ini gambarannya saudara. Ya. Kalau orang itu punya utang 10.000 talenta, berarti dia harus bekerja menjadi budak, butuh waktu 250 tahun. Adakah? 250.000 tahun. Ya, adakah orang yang punya umur seperti itu ya? Enggak ada ya. Nah, coba kita bandingkan misalnya dia, istrinya ya, terus anaknya ada 3 dan menjadi budak. Maka mereka butuh waktu selama apa? 50.000 tahun ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Begitu besar utang yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini. Tetapi saudaraku, mengapa Tuhan Yesus ingin menyampaikan perumpamaan ini? Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan ya, bahwa pengampunan itu merupakan hal yang sangat penting. Mengampuni itu merupakan hal yang sangat penting di dalam dunia orang berdosa. Utang kita kepada Tuhan begitu besar. Dosa kita begitu besar kepada Tuhan. Kita tidak mampu membayarnya. Kita tidak mampu melunasinya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melihat utang itu. Dia mau mengampuni kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada kita sesuatu yang sangat penting, ya, bahwa mengampuni itu merupakan keharusan bagi kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca, khususnya di dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, di situ dikatakan bahwa raja itu memerintahkan ya agar hamba beserta keluarganya itu dijual. Ya, mereka dijual menjadi budak. Untuk apa? Agar mereka melunasi utang mereka. Walaupun sang raja menyadari bahwa berapapun mereka dijual itu tidak akan menghapuskan atau melunasi utang-utang mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi di situ dikatakan bahwa hamba ini datang memohon. Dia memohon supaya raja itu sabar dan dia akan melunasi utang-utangnya. Dan kita melihat raja ini berbelas kasihan. Sehingga di situ dikatakan ayatnya yang ke-27, maka raja itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka dia mengampuni hamba itu, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, uang atau utang yang begitu besar, utang yang tidak mampu dia bayar dengan cara apapun, dihapuskan begitu saja. Dia tidak membayar apa-apa, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hutangnya dianggap lunas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh hamba ini? Setelah dia mendapatkan pengampunan, setelah utangnya dilunasi, ya, maka di situ dikatakan ternyata tindakannya. Setelah dia keluar, maka di situ dikatakan dia bertemu dengan hamba yang lain
yang punya utang sebesar 100 dinar ya, kepadanya. 100 dinar itu kira-kira ya lumayan besar juga. Berarti pada saat itu 1 dinar kan upah 1 hari kerja. Berarti butuh waktu 100 hari kerja untuk melunasi utang itu. Lumayan besar. Tetapi utang hamba ini sebenarnya lebih besar, saudara. Tetapi ternyata apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh raja kepada dia. Tapi justru dia dikatakan, dia marah kepada hambanya itu. Dia minta kepada temannya itu untuk membayar hutangnya. Bahkan sampai mencekiknya, dikatakan demikian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hamba ini adalah hamba yang jahat. Hamba yang tidak tahu berterima kasih. Hamba yang tidak mengenal belas kasihan. Dia sudah diampuni, ya. Utangnya sudah dianggap lunas 10.000 talenta. Tetapi saudara, ketika ada temannya yang berutang 100 dinar, dia tidak menyatakan belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang dilakukan oleh hamba itu. Dia jahat, dia tidak mau mengampuni. Padahal dia sudah diampuni. Dia tidak mengenal belas kasihan. Dia menuntut temannya itu untuk membayar hutang yang sebenarnya tidak begitu besar itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Tuhan telah mengampuni kita. Dengan kasih-Nya Dia mengampuni kita. Tuhan sudah membayar lunas hutang dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia menebus kita dengan sempurna. Kita tidak bisa menanggung utang dosa yang begitu besar itu, saudara. Tetapi Tuhan menganggapnya lunas. Sehingga saudara dan saya mengalami apa yang namanya kebebasan. Utang dosa itu tidak kita tanggung lagi. Bagaimana dengan kita? Apa kita juga seperti hamba yang jahat itu? Ketika utangnya sudah dilunasi, tetapi dia tidak memiliki belas kasihan kepada sesamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita memiliki hati yang mau mengampuni. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Melunasi segala utang dosa kita. Membebaskan kita dari utang dosa kita yang begitu besar, saudara. Tuhan sudah membebaskan kita. Oleh karena itu jangan kita seperti hamba yang jahat ini. Yang tidak mengenal belas kasihan. Yang tidak mau mengampuni sesamanya. Yang bersalah, yang punya utang lebih kecil. Demikian juga dengan kita. Kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita, seberapa besar sih? Tapi kita sulit untuk mengampuni mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada ini ya, kita pernah menyaksikan ya gambar ini, saudara. Nah, ternyata ada kisah ya di balik ini. Di situ dikatakan bahwa pelukis ini bernama Leonardo da Vinci. Di situ dikatakan, saudara, bahwa dia itu adalah seorang seniman yang luar biasa. Dan biasanya seorang seniman itu ya dalam tanda kutip gitu ya, orangnya emosional. Gampang marah dan sebagainya. Katanya seperti itu gitu ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga seringkali teman-temannya itu tidak menyenangi ya
sikap dan tindakan-tindakan dari Leonardo da Vinci ini. Dalam lukisannya tentang perjamuan terakhir itu, dia telah menunda untuk menggambar Kristus, ya. Ketika karya agungnya itu selesai, dia tidak bisa mengerjakannya, saudara. Kenapa, saudara? Karena ternyata pada saat itu dia sedang bermasalah, ya, dengan seorang sahabat dekatnya. Dan mereka bertengkar hebat. Dia sangat marah kepada sahabatnya itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berhari-hari dia menjalani kehidupannya dengan penuh kebencian kepada temannya. Dan di saat itu dia berusaha untuk melanjutkan gambar itu, saudara, untuk menggambar wajah Tuhan Yesus. Tetapi ternyata dia tidak bisa menggambar dengan baik. Hasilnya sangat jelek sekali, saudara. Akhirnya dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan diri saya. Saya sedang menyimpan kebencian. Saya sedang menyimpan dendam kepada sahabat saya. Oleh karena itu dia dengan rendah hati menjumpai sahabatnya itu dan meminta maaf. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika jiwanya bebas dari kebencian, dari kemarahan, maka disitulah dia kembali melukis gambar wajah Tuhan Yesus. Dan ternyata dia bisa menggambarnya dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebencian, kemarahan, dendam tidak memberikan dampak positif dalam diri kita. Kebencian dan kemarahan itu, saudara, dendam itu hanya membuat hidup kita semakin susah, semakin sulit. Oleh karena itu, saudara, jangan kita menyimpan dendam dan kemarahan di dalam diri kita. Amarah, dendam, dan kebencian itu sama dengan sampah. Sampah itu semakin lama kita simpan di dalam diri kita, maka sampah itu biasanya semakin apa? Semakin harum. Semakin apa? Bau. Semakin busuk dan bau, bahkan merusak area sekitarnya, saudara. Demikian juga dengan kita. Oleh karena itu, Tuhan sudah mengampuni kita. Marilah juga kita belajar untuk mengampuni sesama kita. Jangan kita seperti hamba yang jahat itu, yang tidak tahu mengampuni. Padahal dia sudah mendapatkan pengampunan yang luar biasa dari Tuhannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah mengampuni tanpa batas dan terus menerus. Itulah pengampunan orang Kristen. Tidak ada batasnya. Jangan pernah kita apa? Hitung-hitung untuk mengampuni. Pengampunan itu tidak ada batasnya. Yang kedua, mengampuni itu bukan karena sesama kita itu layak menerima pengampunan. Ya, bukan karena sesama kita itu layak menerima pengampunan. Tetapi karena kita tidak layak menyimpan apa? Kebencian, amarah di dalam diri kita. Karena yang hadir di dalam diri kita bukan lagi dunia ini, tapi yang ada di dalam diri kita siapa? Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, saudara, jika kita tidak mengampuni sesama kita, berarti kita sedang menimbung apa? Utang di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengampuni, berarti sama dengan kita apa? Sedang berutang kepada sesama kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita membuka hati kita untuk mengampuni. Memang bukan hal yang gampang. Susah. Tapi ketika kita mengampuni, ada cita yang luar biasa yang akan kita alami di dalam diri kita. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebenarnya siapakah kami ini ya Tuhan? Tapi Engkau begitu mengasihi kami. Saat ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami, supaya kami boleh memiliki hati yang mau mengampuni. Kami telah belajar bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya ya Tuhan. Dan pengampunan itu harus kami lakukan terus-menerus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami. Mampukan kami ya Tuhan. Sehingga dendam, kebencian itu tidak menguasai hati kami dan diri kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan jikalau kita pada pagi hari ini memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah kepada kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudari yang hari ini terlibat dalam pelayanan. Biar pelayanan kita sungguh-sungguh dapat mempermuliakan nama Tuhan. Pengumuman pada pagi hari ini yang pertama adalah tentang pergantian pembimbing. Jadi pembimbing komisi sehubungan dengan Ibu Melinda yang mengundurkan diri. Untuk Bapak Pendeta Joni membimbing komisi Pasutri dan Pos PI Bondowoso. Untuk Bapak Pendeta Karyaman untuk membimbing komisi Pemuda Remaja dan komisi Usianda. Kemudian Evangelis Nahum Daily di komisi musik, diakonia dan ibadah. Untuk Losu Yohanes Nelson di komisi anak dan komisi misi. Kemudian untuk Losu Mariana Sega di komisi wanita. Pergantian ini kiranya menjadi perhatian bagi setiap kita. Untuk pemilihan pengurus yang sedianya diadakan pada bulan Juli, karena keadaan yang belum memungkinkan, diundur dan diperpanjang sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, menunggu pengumuman selanjutnya. Jadi para pengurus boleh bersabar untuk tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian selamat ulang tahun kepada yang terkasih pada tanggal 12 Ibu Elo Liliana, pada tanggal 13 Saudari Esther Maria, pada tanggal 14 Ibu Mariani Teja, pada tanggal 15 Evangelis Nahum Deli, pada tanggal 17 Wong Yiklai, Ibu Wong Yiklai. Demikian yang berulang tahun, semakin hari semakin diberkati Tuhan dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Berita duka telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Lili Agustin, dan untuk pelayanan kedukaan akan kami sampaikan lewat pengumuman selanjutnya. Kami segenap hamba Tuhan, majelis mengucapkan turut berduka cita kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan oleh Tuhan. Demikian warta untuk pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saudara untuk tetap bisa beribadah kepada Tuhan walaupun dalam suasana ibadah new normal ini, tapi saya melihat jemaat tetap rindu datang kepada Tuhan. Ya saudara, ada satu kerinduan di dalam hati saya untuk membangun kehidupan doa, khususnya doa suami istri, ya, doa pasangan suami istri. Nah, di sini dalam satu lembar ini saya membuat sebuah judul doa suami istri yang mengubahkan hidup. Jadi mengubahkan hidup suami dan juga mengubahkan hidup istri. Ya. Nah, sedianya memang saya rencana pada hari ini saya bisa tempatkan di rak pembinaan, tetapi saya masih ada beberapa hal yang belum selesai. Namun pada minggu ini saya akan mengirimkan via WA, ya, via grup GKT News tentang judul-judul ini, judul-judul daripada doa suami istri. Nah, nanti ketika saudara memilih judul pertama atau judul kedua, nanti saya akan mengirimkan isi doanya, ya. Saya bacakan aja Bapak Ibu, ya.
Ada 25 doa suami istri. Yang pertama adalah doa istri untuk menjadi istri yang baik. Yang kedua, doa istri untuk berdamai dengan suami. Yang ketiga, doa istri untuk perubahan hidup suaminya. Yang keempat, doa istri untuk mengasihi suaminya. Yang kelima, doa istri menjaga komitmen pernikahan. Keenam, doa istri untuk pekerjaan suami. Doa istri untuk keuangan suami. Doa istri bagi kehidupan seks suami, doa istri bagi kasih suami, doa istri bagi cobaan suami, doa istri bagi ketakutan suami, doa istri bagi tujuan hidup suami, doa istri bagi keputusan atau pilihan suami, doa istri untuk kesehatan suami, doa istri bagi integritas suami, doa istri bagi reputasi suami. Ya. Sampai dengan 16 ya, 16 nomor ini adalah doa istri. Kemudian 17 sampai 25 ini adalah doa suami. Doa suami bagi istri, doa suami untuk roh istri, doa suami untuk emosi istri, doa suami untuk keibuan istri, doa suami untuk pernikahannya dengan istri, doa suami untuk sikap tunduk istri, doa suami bagi hubungan-hubungan istri, doa suami untuk prioritas istri, doa suami untuk kecantikan istri. Ya. Jadi nanti ini akan saya WA-kan pada minggu ini. Nah, saudara tertarik untuk berdoa poin yang keberapa, nanti saudara bisa jalur pribadi kepada saya. Saya ingin berdoa untuk nomor 12, nomor 13 dan sebagainya, nanti saya kirimkan ke saudara ya dalam minggu ini. Dan minggu depan saudara sudah bisa ngambil nanti di dalam rak itu saya siapkan. Ibadah kedua nanti sudah saya siapkan di rak itu ya. Jadi untuk pagi ini maaf belum sampai tuntas semuanya persiapannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika tadi Bapak Ibu memasuki gedung gereja ini, Bapak Ibu telah memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan berdoa buat berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita dan kita bisa berikan buat pelayanan gereja. Untuk doa persembahan mohon kesediaan Lawson Nelson memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Tuhan juga memberkati gerejamu, majelisnya mengelola, sehingga semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Karyaman Gia, dan kita akhiri dengan pujian amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kita masing-masing. Dan marilah kita membawa firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan yang telah kita renungkan pada pagi hari ini. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan akhirnya arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
kita selesai, silakan jemaat mengambil sikap duduk dan silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.